Selamat datang di channel Zaidan Story. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita novel saya. Terima kasih. Bab ke-8. Memberi pelajaran. 2 menit kemudian kopi telah siap dihidangkan di atas meja. Firdaus dan Habib tampak sumringah ketika menerima kopi buatan Aisyah. Terima kasih Aisyah. Dari aromanya saja, kelihatannya rasa kopi ini enak. Bukan begitu Kak? Tanya Firdaus. Iya, apapun yang dibuat oleh tangan Aisyah, dijamin rasanya pasti enak dan mantap, sambung Habib. Mendengar kedua lelaki di depannya memberi pujian kepada Aisyah, membuat Nisa merasa kesal. Nisa berharap Firdaus dan Habib segera meminum kopi itu. Untuk saat ini tidak apa-apa jika kalian berdua ingin memuji Aisyah setinggi langit. Tetapi setelah meneguk kopi hitam itu, aku pastikan pujian itu tidaklah pantas untuk Aisyah lagi, batin Nisa. Firdaus mulai menuang kopi hitam itu ke atas piring kecil, lalu meniupnya perlahan, supaya kopi itu tidak terlalu panas ketika diminum. Hal serupa juga dilakukan oleh Habib. Dirasa tidak terlalu panas barulah Firdaus dan Habib meminum kopi itu. Wah, kopi hitam buatanmu memang tidak ada lawannya Aisyah. Selain rasanya manis, rasa kopinya juga pas. Firdaus mulai melempar pujian kepada Aisyah. Ya Aisyah, kopi buatanmu rasanya memang mantap, rasanya mirip buatan ibuku. Habib juga ikut memuji Aisyah, membuat Nisa semakin kesal. Loh, kenapa Firdaus dan Habib justru memuji Aisyah, padahal aku telah menaburi garam ke dalam kopi racikannya tadi? Batin Nisa merasa penasaran dengan rasa kopi buatan Aisyah. Nisa ikutan mencicipi kopi di depannya dan langsung muntah-muntah. Nisa berlari kecil menuju kamar mandi lalu mengeluarkan sisa kopi yang barusan diteguknya. Ada apa dengan Nisa? Firdaus, coba kamu susul dia. Tita Habib, apa mungkin Nisa sedang hamil? Tiba-tiba, Budian nongol dan langsung ikutan nimbrung. Hah? Hamil? Seru semua orang dengan mimik wajah setengah terkejut. Iya, siapa tahu dia memang sedang hamil, makanya dia muntah-muntah seperti itu, ucap Budian. Tetapi Bu, Firdaus ingin menjelaskan sesuatu namun diabaikan. Sudah, lebih baik sekarang kita tunggu Nisa keluar dari kamar mandi, lalu kita tanyakan langsung padanya, sambung Budian. Nisa berkumur berulang kali lalu membersihkan wajahnya. Nisa menatap wajahnya di cermin yang telah memerah. Dengan mata sedikit sembab, Nisa benar-benar merasa tidak nyaman. Kurang ajar, kenapa kopi yang kuminum rasanya asin, padahal yang kutambahi garam bukanlah gelasku. Sedangkan Firdaus dan Habib sangat menikmati kopi itu. Apa jangan-jangan Aisyah sengaja menukar gelas yang telah aku taburi garam? Jika iya, lihat saja aku pasti akan membalasnya, gumam Nisa. Setelah enakan barulah Nisa keluar dari kamar mandi. Nisa langsung duduk di sebelah Firdaus tanpa berkata sepatah kata pun. Bibirnya pun dikucir ke depan. Nisa, apa kamu baik-baik saja? Tanya Firdaus. Iya, aku baik-baik saja, sahut Nisa dengan ketus. Ngomong-ngomong, kenapa Mbak Nisa tiba-tiba muntah? Apa kopi buatanku rasanya tidak enak? Tanya Aisyah basa-basi. Iya, kopi buatanmu rasanya asin bukan manis, sahut Nisa dengan ketus. Apa, rasa kopinya asin? Seru semua orang, merasa tak percaya. Bagaimana bisa kopi rasanya asin, kecuali ditambahi garam? Ucap Firdaus. Itu maksudku, Aisyah sengaja menaburi kopiku dengan garam supaya rasanya asin. Sedangkan milik kalian berdua tidak, sahut Nisa. Kenapa kamu punya pikiran buruk terhadap Aisyah? Nisa, seharusnya kamu berterima kasih padanya, karena selarut ini dia masih mau membuatkan kita kopi. Ucap Habib, aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi anehnya, kenapa hanya kopi milikku saja yang rasanya asin? Tolong kamu jelaskan padaku Aisyah. Maaf Mbak, tapi aku sama sekali tidak menambahkan garam ke dalam gelasmu. Bahkan ketika aku sedang meracik kopinya, Mbak Nisa juga ada di sebelahku. Lalu bagaimana caraku melakukannya? Aku tidak tahu Aisyah. Seharusnya kamu
Yang lebih tahu bukan malah bertanya padaku. Sahut Nisa. Sudah, sini biar aku cicipi kopimu, ucap. Firdaus mencoba menghentikan perdebatan. Firdaus mulai mencicipi kopi milik Nisa tanpa keraguan apapun. Wah, enak kop, tidak asin, rasanya pas sama punyaku. Tapi kenapa kamu bilang rasanya asin? Nisa, masa sih? Sini, biar aku ikut mencicipi, sambung Habib. Habib mulai meminum kopi milik Nisa. Enak kop, tidak asin, sahut Habib. Nisa merasa heran kenapa Firdaus dan Habib sangat menikmati kopi miliknya. Karena penasaran, akhirnya Nisa memutuskan mencicipi kopinya lagi. Dan ternyata rasanya enak, tidak asin. Nisa semakin bingung, apa yang salah dengan lidahnya? Kenapa rasa kopi ini enak? Pertama kali aku mencobanya, rasanya asin. Berikan kopi kalian berdua, biar aku cicipi dulu, titah Nisa. Habib dan Firdaus memberikan kopinya. Nisa meneguknya satu persatu. Kini kebingungan Nisa semakin menjadi lantaran ketiga kopi buatan Aisyah rasanya sama, tidak ada yang asin. Rasanya sama. Kenapa bisa begini? Batin Nisa. Di tengah ketegangan Budian muncul lalu menghampiri Nisa. Nisa, apa kamu baik-baik saja nak? Ya bu, saya baik-baik saja kok, sahutnya. Kamu tadi pingsan ya? Apa jangan-jangan kamu sedang hamil? Itu tidak mungkin bu. Tapi kenapa? Mengapa kamu terkesan menolak mempunyai seorang anak? Bukan begitu bu. Siapa sih yang tidak menginginkan seorang anak? Tapi benar, Nisa tidak hamil. Nisa muntah-muntah karena minum kopi buatan Aisyah. Ibu baru dengar Aisyah membuatkan kopi tapi rasanya asin. Aisyah sama sekali tidak menaburkan garam ke dalam gelas Mbak Nisa. Bu, ucap Aisyah. Ya sudah, jangan berdebat lagi. Jika kopinya rasanya asin, dibuang saja. Kamu bisa membuat yang baru. Sudah larut malam, pergilah tidur. Aku sudah tidak ingin minum kopi. Aku mau tidur saja, gumam Nisa yang memilih berlalu pergi. Aisyah memperhatikan Nisa dari jauh dengan tatapan tajam. Mbak Nisa, ini belum seberapa. Jika kamu masih jahat kepadaku, maka aku akan melakukan sesuatu supaya hidupmu tak tenang, batin Aisyah.